وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام مسجد علي بن عباس الملك الحسني وابنه الكريم أبو ياسر محمد بن علي الحسني رحمه الله ورحمنا بهما في الدارين آمين. الترغيب في العفو عن القاتل والجاني والظالم. At-targhib anjuran untuk memberi maaf kepada sang pembunuh. Jika yang terbunuh itu keluarganya, maka dianjurkan untuk memaafkan. Wal jani atau kepada yang terdakwa. Terdakwa ini yang selain pembunuhan, entah itu pencurian atau hal-hal yang lain yang bersifat pidana, dan itu menimpa kita, maka kita hendaknya memaafkan. Wadzalim, dan memaafkan orang yang berbuat zalim. Karena memang sifat afu, sifat memaafkan ini min sifatillah ta'ala, termasuk sifat Allah. Wa qala Allah Ta'ala berfirman, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un." Barang siapa yang dimaafkan, itu seorang yang membunuh dimaafkan, min akhihi, daripada darah saudaranya. Artinya tidak dituntut, tidak dikisos, karena dimaafkan. Fattiba'un bil ma'ruf, maka hendaknya orang yang memaafkan ini hendaknya mengikutkan dengan kebaikan. Artinya tetap dia nuntut dia, ya. Dimaafkan daripada pancung, kisos, tapi tetap ada nuntut dia. Kenapa? Karena dia ini untuk ahli waris daripada orang yang meninggal tadi. Memaafkan bukan berarti terus bebas, tidak. Dia dimaafkan tapi tidak dikisos, cuman membayar diat. Diat ini untuk siapa? Untuk keluarga yang terbunuh. Silahnya itu masuk kepada warisan untuk istri dan anak-anaknya, anak-anak yang terbunuh tadi. Wa ada'un bi ihsan, dan hendaknya orang yang dimaafkan tadi melaksanakan itu dengan baik, yaitu tanpa mengakhirkan dan tanpa mengurangi. Ini diantara beberapa hukum orang yang membunuh. Kemarin telah kita bahas bahwasanya macam-macam pembunuhan itu ada 3.
Satu, wajib kisos, itu berhak dikisos. Yang dua, tidak berhak dikisos, tapi wajib bayar diat. Yang berhak dikisos itu kalau al-amd mahad, al-amdul mahad, sengaja murni, yaitu seseorang yang membunuh ya, dengan alat yang bisa membunuh dan memang tertuju dengan orang itu, sudah niat melukai dengan sesuatu yang bisa membunuh, maka ini hukumnya al-amd mahad, sengaja murni, ini dikisos. Yang kedua, al-amdul al-khata' mahad, murni kesalahan. Contoh seumpama dia melempar pulpen, gak ada niat ngelempar siapapun, tahu-tahu kena orang dan meninggal orang. Sudah dia gak niat membunuh, gak niat ke orang lemparnya, dan bukan dengan alat yang bisa membunuh, pulpen ya. Jadi kalau pulpen satu peti baru, ini pulpen satu aja, tahu-tahu kena orang meninggal. Nah ini seperti ini murni gak sengaja, murni tidak sengaja, maka dia bayar diatnya paling minim, itu apa? Tetap 100 unta, tapi dicicil 5 kali. Dicicilnya 5 kali, 20 seperti itu. Yang tengah-tengah itu al-amdul khata', ada sengajanya, ada enggak sengajanya. Contoh tabrak lari, orang enggak ada kesengaja nabrak orang, itu enggak ada, cuman dengan alat yang bisa membunuh. Apa itu? Mobil dengan kecepatan sekian, itu kalau kena membunuh, cuman enggak ada niat membunuh, tahu ada orang nyebrang kena ketabrak meninggal, maka di sini dia enggak dikisos, tapi dia membayar diat yang berat. Diatnya apa itu? Yaitu tetap 100 unta dicicil 3 kali, 40, 30, 30. Nah kemudian untuk orang yang dia harusnya dikisos, maka seumpama dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh itu, tetap keluarga yang terbunuh ini nuntut diat, bukan untuk mereka, tapi untuk anak dan istri korban. Dan orang yang membunuh tadi, yang dimaafkan tadi, hendaknya dia melaksanakan itu dengan baik. Itu apa? Tidak memperlambat menyerahkan diat dan tidak sampai menguranginya. Wa qala ta'ala wa laman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Dan sungguh bagi orang yang sabar dan memaafkan, sungguh hal tersebut termasuk sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang terpuji paling tinggi. Azmil umur di sini yaitu derajat orang-orang muqarrabin. Orang kadang-kadang bisa sabar ketika dizalimi, tapi memaafkan nggak bisa. Nggak apa-apa, saya tuntut di akhirat, saya sabar, nggak balas, saya balas di akhirat. Cuman yang paling baik dia sabar dan memaafkan. Berat memang iya, dan itu sifat muqarrabin. Bahkan para nabi-nabi itu ada yang mendapatkan sifat tersebut sehingga digelari ulul azmi, orang-orang yang memiliki kesabaran yang tinggi ya. Disebutkan Nabi kita Muhammad SAW di dalam kitab Maulid Burdah, Maulid Dibah, disebutkan in udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Nabi itu kalau disakiti beliau memaafkan, enggak balas. Disakiti itu memaafkan, enggak balas. Wa in khusima yasmut wa la yujawib.
Dan Nabi kalau diejek, didebat, beliau diam, tidak menjawab. Nah, ini termasuk sifat yang terpuji. Balas itu hal yang lumrah. Allah berfirman Al-Quran, wa in uqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian disakiti, maka balaslah sesuai dengan kadar kalian disakiti itu. Sesuatu yang lumrah. Ya, karena itulah ada kisos. Jadi kisos itu tidak harus bentuk nyawa. Dalam Al-Quran disebutkan al-ainu bil ain. Orang yang matanya terluka karena dipukul sampai nggak bisa lihat, maka dia boleh membalas dengan luka yang sama. Wal udhunu bil udhuni, telinga dibalas telinga. Wasinnu bis sinni, gigi copot satu dibalas copot satu juga. Itu di dalam hukum Islam, hukum fikih seperti itu. Wal juruha qisas, dan luka itu juga ada kisosnya. Dipukul sampai lebam, ya, maka di situ ada berhak dia membalas mukul sampai lebam. Atau saya nggak mau mukul, saya mau duit aja, boleh. Karena dalam aturan diat itu nggak cuma nyawa. Kemarin telah sempat kita bahas orang yang tangannya tidak berfungsi gara-gara mungkin ditabrak atau apa. Itu satu tangan 50 unta harganya. Ya, 2 miliar lah kalau kita pakai unta itu per ekornya 40 juta, ya, kena 2 miliar dapat. Satu tangan nggak bisa gerak, nggak berfungsi. Gigi satu gigi, ya, itu 5 unta. Dipukul giginya copot, 5 unta dia berhak dapat. Karena itulah di sana itu, di negeri-negeri yang menerapkan hukum Islam, semarah apapun dia mikir, waduh ini kalau mukul selesai nanti habis tabungan. Kalau mukul habis tabungan, sehingga sholawat sallallahu Muhammad. Walaupun tabrakan istilahnya mobil antar mobil, keluar kalau Indonesia langsung kelahi, ya, langsung pakai golok masing-masing. Ini enggak, bismillah. Kenapa? Karena tadi khawatir dengan dia. Hukum Islam kalau diterapkan, maka akan ada rim yang kuat di dalam mereka ini bertindak yang tidak baik. Ada rim yang kuat. Gak bisa orang untuk ikhlas langsung, gak bisa, tapi dipaksa. Orang itu baik harus dipaksa dulu. Gak bisa baik itu diikhlaskan. Ya. Anak ketika dia terbiasa makan tangan kiri, paksa dia untuk tangan kanan. Gak ikhlas dia, gak bisa ikhlas, paksa dulu. Ketika dia itu sulit untuk sholat, paksa dulu dengan cara tidak diberi uang saku kalau dia nggak sholat. Libur televisi, nggak boleh keluar rumah sampai dia betul-betul baik, nah silakan. Kebaikan itu dipaksa, nggak bisa diikhlaskan. Nah, syariat pun demikian. Dalam syariat, kebaikan itu dipaksa dulu sampai dia benar-benar baik, ikhlas lillah, nah, baru jadi baik benar-benar di situ. Nah, kemudian sabar dan memaafkan. Ya, ini disebutkan dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang menahan amarahnya. Habis menahan apa? Wal 'afina 'anil nas, dia memaafkan orang. Jarang orang yang bisa menahan marah terus memaafkan. Allah tidak disimpan. Imam Syafi'i dalam salah satu ucapannya, beliau pernah mengatakan, man nala minni aw 'allaqtu bi dhimmati, siapapun yang pernah menyakiti aku, entah itu ngomongin aku atau ganggu aku atau menipu aku, yang aku nggak tahu orangnya, bisa jadi aku nggak ngerti, dan juga diomongin orang, mana ada tahu.
Abratuhu lillah syakira minnati, aku maafkan dia karena Allah, karena aku berterima kasih, bersyukur atas nikmat Allah itu. Apa nikmat tersebut? Ya, orang kalau dihasuti pasti punya nikmat. Gak ada orang hasut kepada orang yang gak punya nikmat, gak mungkin. Jika ada orang yang hasut pada Anda, tanda Anda punya nikmat. Sehingga orang hasut tadi itu maafkan sudah. Mau dia ngomong gini, maafkan. Alasan selanjutnya, a'ura mu'awwiqa mu'minin yaumal jaza. Aku tidak mau menyulitkan seorang mukmin nanti di hari pembalasan. Gara-gara aku tidak memaafkan dia, akhirnya dia dipersulit di dalam hari pembalasan itu. Aku nggak mau. Sehingga aku maafkan agar dia gampang masuk surga. Au an asu'a Muhammadan fi ummati. Alasan ketiga, aku tidak mau menyakiti Nabi Muhammad karena menyulitkan umatnya masuk surga. Ini Masya Allah daripada akhlak Imam Syafi'i seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya mereka memaafkan, hendaknya mereka berdamai. Hendaknya mereka memaafkan, hendaknya mereka berdamai. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak ingin Allah memaafkan kalian? Artinya orang yang gampang memaafkan sesama, memantik pemaafan Allah untuk hamba tersebut. Ya, yang ingin dapat ampunan Allah maka sering-sering dia mengampuni dan memaafkan orang yang berbuat dolim padanya. Dan ini ayat turun kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu sempat terjadi namanya hadithul ifk, yaitu peristiwa di mana Siti Aisyah sempat dituduh yang enggak-enggak. Nah, termasuk yang ikut nuduh ini sahabat Mistah. Sahabat Mistah ini mulai kecil sama si Abu Bakar Siddiq ini dicukupi, dinafkahi, ya, walaupun bukan anak beliau. Nah, pas ketahuan ini ikut-ikut, terus turun ayat Allah membebaskan Siti Aisyah dari tuduhan-tuduhan itu. Beliau sempat bersumpah, demi Allah, aku tidak mau lagi ngasih Mistah lagi, tidak mau lagi ngasih Mistah lagi. Nah, subhanallah, turun ayat ini, wal ya'fu wal yasfah. Hendaknya mereka memaafkan. Akhirnya Sahabat Siddiq mengatakan, iya ya Rabb, aku ingin Allah mengampuniku. Jadi cara mengampuni, dapat ampunan Allah, ampuni orang yang bikin kita. Dari sini ulama mengatakan, adanya orang yang bikin kita nggak senang, ya, mau di tetangga, mau teman, kadang-kadang keluarga kita, itu bukan kebetulan, itu Allah masih kesempatan Anda untuk Anda mendapat ampunan Allah dengan cara memaafkan dia. Justru kalau orang itu tetap menyimpan dendam sampai wafat, itu bikin sulit nanti di akhirat. Bikin sulit itu di akhirat. Kenapa? Karena sifat benci ke sesama muslim, kalau urusan duniawi aja, urusan duniawi itu bikin sulit di akhirat. Dalam suatu hadis, Nabi SAW pernah bersabda kepada sahabat Anas bin Malik, ya Anas, ini istata'ta, kalau engkau mampu, antusbih wa tumsi, setiap pagi dan sore, artinya setiap waktu, walaysa fi qalbika syai'un, walaysa fi qalbika ghishun 'alal muslimin, tidak ada di hatimu benci kepada sesama muslim. Tiap hari, mulai pagi sampai malam, malam sampai pagi, tidak ada sedikit pun di hati benci kepada sesama muslim. Kata Nabi, faf'al, lakukan itu.
Fa innahu min sunnati, itu termasuk sunnahku, itu amalanku, kata Nabi. Itu namanya amal batin, Pak. Kalau amal dohir itu ya kita ini sholat, hadir pengaji itu amal dohir. Jarang yang bisa amal batin. Apa itu? Di antaranya tadi, gampang memaafkan orang. Kadang-kadang ahli sholawat, ahli dzikir, tapi masih benci kepada sesama muslim, masih dendam. Kata Nabi, hati yang gak ada benci sama muslim itu sunnahku. Wa man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia betul-betul mencintaiku. Ini diantara sunnah yang Nabi akui. Kalau yang amalkan sunnah itu Nabi yang mencintainya. Apa itu? Gak benci ke sesama muslim. Itu berat, ya. Berat. Kenapa? Karena urusan batin, urusan hati. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku karena dia ngamalkan sunnahku, yaitu tidak benci sama muslim, maka dia bersama aku di surga. Maka dia bersama aku di surga. Artinya surga bersama Nabi, surga yang tinggi. Kenapa? Karena dia punya amal batin ini, gampang maafkan orang. Gampang maafkan orang. Kadang-kadang sifat seperti ini tidak didapat pada ulama. Orang biasa kadang-kadang, orang biasa, tapi dia gampang maafkan. Ada kalanya ustaz, tapi sulit maafkan orang, tetap disimpan aja. Nah ini repot. Sehingga dalam hal ini amal batin itu anugerah, ya, dia rezeki yang tidak diberikan kecuali yang Allah kehendaki. Innal fadla biyadillah yu'tihi may yasha. Sesungguhnya anugerah itu milik Allah, dan Allah akan memberinya kepada siapapun yang dia kehendaki. Orang yang biasa tapi dia gampang maafkan, masya Allah. Ya, ini sifat-sifat terpuji. Nah, kemudian wa an Adi bin Thabit radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Adi bin Thabit radhiyallahu anhu, qal hashama rajulun fama rajulin ala ahdi Muawiyah fa'utiya diyatah fa'aba an yaqbal hatta utiya thalathan faqala rajul inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tasaddaqa bidamin aw dunah kana kafaratan lahu min yaumi wulid ila yaumi tasaddaq. Rawahu Abu Ya'la wa rawahu Shihah. Dari sahabat Adi bin Thabit, ya, dari sahabat Adi bin Thabit, beliau mengatakan ada seorang laki-laki yang melukai mulut laki-laki lain, entah itu dijotoskah sampai terluka di masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Muawiyah ini termasuk sahabat, ya, dan beliau ini iparnya Nabi Muhammad, karena saudari beliau itu Ummu Habibah binti Abi Sufyan adalah istri Nabi Muhammad SAW, dan beliau termasuk katibul wahyu, penulis wahyu di masa Rasul. Nah, di masa beliau jadi khalifah ada kasus di mana seorang laki-laki mukul mulutnya laki-laki lain. Maka laki-laki yang korban tadi itu akan diberi diatnya, karena dia nggak balas dikasih diat. Fa'aba an yakbal, dia nggak mau menerima itu, nggak mau menerima. Hatta utiya salasan, sampai diberi itu sampai 3 kali, diberi ditolak. Maka laki-laki tadi itu mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang tadi nolak untuk diberi dia tadi itu, yang kurban tadi itu,
Dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersedekah bidamin dengan diat karena pembunuhan, audunahu atau diat di selain pembunuhan, diat dipukul, diat ini dia maafkan, dia sedekahkan. Disedekahkan di sini dia maafkan orang yang memukul dia dan tidak nuntut pembayaran. Ya. Maka kata Nabi, kana kafaratan lahu, maka sedekah dia tadi adalah penebus dosa-dosa dia min yauma wulid, dari hari dia dilahirkan, ila yaumi tasaddaq, sampai hari dia bersedekah itu. Masya Allah. Jadi memaafkan orang yang memukul kita, yang sekiranya itu nyakitin kita itu, ada diatnya, ada bayarnya, kita maafkan. Maka pemaafan itu seperti sodako. Kenapa? Karena orang tadi yang harusnya bayar, kita kasih lagi duitnya, sodako. Nah, sodakoh karena itu kata Nabi, itu adalah penebus dosa dari dia lahir sampai dia sedekah tadi. Artinya dosa-dosa dia sebelum dia memberi sedekah tadi diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, ini orang-orang yang tahu hakikat daripada ujian, maka mereka akan gampang memaafkan. Disebutkan di dalam hadis, nanti ada seorang hamba itu ketika di akhirat ditunjukkan, ini pahala puasa, ini pahala pengajian, ini pahala bangun masjid, ditunjukkan semua. Tahu-tahu ada pahala yang sangat besar, lebih besar dari yang lain. Ya Rabb, ini amal apa? Aku nggak pernah ngamalkan ini. Oh, itu sabar. Itu adalah pahala sabarmu atas ujianku selama di dunia. Sampai-sampai Nabi menceritakan orang tersebut terucap gini, seandainya mulai aku lahir sampai wafat tiap hari kasih ujian, maka itu sangat menguntungkan bagiku. Tapi kita sekarang kena ujian rata-rata pengen lepas. Kita rata-rata kalau kasih ujian, ya Rob, kapan selesainya ujian nih? Karena kita nggak tahu hakikatnya nanti. Atau seumpama saya berdoa dengan doa Nabi, mungkin yang mengamini nggak ada itu. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Ada yang mengamini itu. Wa amitni miskina, matikan aku dalam keadaan miskin. Itu doa Nabi itu. Cuman kita mikir, waduh, saya belum siap Ustaz. Sehingga kata ulama, hakikat ujian, apa sih hikmahnya ujian itu? Hikmahnya ujian itu yang pertama adalah untuk pahala kita. Karena kita ini, amal kita, pahala itu sangat sulit, Pak. Amal kita itu kebanyakan, ya yang penting sah lah. Untuk urusan pahala sulit, karena ikhlas perlu, gak ada ujub, makanan halal, pakaian halal, ya itu baru mungkin diterima, mungkin. Tapi nanti, oh ini fulan seneng ngomongin orang, ditolak lagi amal kita. Untuk jadi pahala itu sulit, Pak. Jadi kita ibadah itu, yang penting kewajiban gugur itu aja. Nah, untuk biar dapat pahala, Allah kasih ujian. Anda diuji, Anda sabar, nah pahala ini ngalir tanpa Anda beramal. Yang penting diem, gak komen, sabar, itu ngalir terus itu pahala. Itu yang pertama. Di antaranya adalah Allah ingin pahala kita itu bertambah besar tanpa ada amal. Tapi sabar itu amal, Pak ya. Sabar itu amal. Yang kedua, untuk melebur dosa.
Karena kita ini banyak dosa tapi nggak sadar dan kurang istighfar. Cara melebur dosanya itu dengan cara tadi. Karena itulah dalam Al-Quran ketika Allah berfirman, Man ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang mengerjakan keburukan pasti akan dibalas. Pasti akan dibalas di akhirat. Saya Siddiq pernah mengatakan, ya Rasulullah, kalau selain Anda pasti berbuat keburukan, selain Anda pasti beramal yang buruk ya Rasul. Kata Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, bukankah engkau terkena kesedihan di dunia, terkena sakit, itu sudah, itu termasuk daripada pelebur dosanya, itu termasuk daripada apa Allah balas keburukan Anda itu di dunia di situ, sehingga di akhirat gak ada lagi, di akhirat bersih. Karena itulah hukuman orang muslim, ya, hukuman orang muslim itu lebih banyak di dunia dipercepat, dibuat fakir dia, dibuat susah dengan anak, dengan istri, dibuat banyak penyakit. Nanti ketika wafat gak ada lagi siksaan, selesai. Sehingga dibuat lembur di sini. Itu diantaranya. Yang ketiga, diantara hikmah orang itu diuji di dunia ini agar dia gak betah. Agar dia gak betah. Sehingga ketika dia gak betah, dia akan rindu akhirat. Ketika dia rindu akhirat, dia banyak beramal untuk akhirat. Nah, kalau dia betah di dunia, dia nggak pengen pindah-pindah alam. Ketika dia nggak pengen, nggak ada persiapan dia untuk pindah, padahal harus pindah. Harus pindah, padahal harus mati itu harus pasti. Cuman karena dia terlalu nyaman di sini, terlalu enak di dunia, sehingga dia gak ada persiapan untuk bepergian yang jauh ke alam akhirat. Datang Israel gak siap, akhirnya mengatakan Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. Tidak mungkin, mustahil sudah. Nah, disitulah faedah ujian. Karena itulah kita gak tahu yang mana yang baik untuk kita, dapat nikmat atau ujian, gak ada yang tahu. Karena itulah Nabi SAW dalam dua keadaan ini, Nabi pasti mengucapkan Alhamdulillah. Sebutkan oleh Siti Aisyah, Nabi Muhammad itu kalau mendapatkan kenikmatan, beliau membaca Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang hanya dengan nikmat darinya amal soleh menjadi sempurna. Ketika mendapat yang bukan kebaikan, beliau mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Artinya kita nggak tahu yang baik itu waktu kita bangkrut atau jaya, nggak tahu. Bisa jadi waktu bangkrut 5 waktu masjid terus, tahajud lancar. Kenapa? Waktu bangkrut Pak, wajar. Tapi waktu jaya mungkin nggak sampai 5 waktu berjamaah, bisa jadi sholatnya sendirian terus. Nah, sekarang mana yang lebih baik di situ? Nah, kita nggak paham. Karena itulah terus husnudzon pada Allah, prasangka baik, jangan suudzon. Karena kita nggak tahu di balik ujian itu ada pemberian yang besar atau tidak, kita nggak ngerti. Nah, itu diantara 3 alasan Allah uji kita itu di situ. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala irhamu turhamu waghfiru yughfar lakum, rawahu Ahmad bi isnadin jayyid wal Bukhari fil adab wal Baihaqi fi syu'ub. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, irhamu, kasihanilah makhluk Allah, turhamu, niscaya kalian akan dikasihi oleh Allah. Jadi
orang yang hatinya itu rahmat pasti dirahmati. Orang yang hatinya ada rahmat pasti dirahmati. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasihanilah, sayangilah siapapun yang di bumi. Orang baik, sayangi dia. Dengan cara Anda dukung dia, Anda support dia. Orang jahat, sayangi dia. Dengan cara tegur dia. Tegur dia, cegah dia untuk bermaksiat. Doakan dia dapat hidayah. Ini rahmat. Yang jahat pun dirahmati. Yang jahat pun dirahmati. Ada seseorang ekstrim, Islam ekstrim, yang senangnya itu ngebom sana ngebom sini. Datang kepada Syekh Asy-Sya'rawi, seorang ulama besar Al-Azhar di masa itu. Dia dikatakan bahwasanya ini Islam ini harus demikian biar jaya. Maka Syekh Asy-Sya'rawi mengasih nasihat. Tahukah engkau tugasnya setan itu memasukkan orang ke neraka? Tugasnya setan itu memasukkan orang ke neraka. Dan itu butuh puluhan tahun. Ada yang 20 tahun setan itu rencana itu, 60 tahun. Dan engkau enggak lama, semenit selesai sudah. Semenit selesai. Karena yang engkau bom itu waktu orang di diskotik engkau bom. Dia tugasnya setan masukkan orang ke neraka, engkau juga sama modelnya. Sama-sama masukkan ke neraka. Bedanya kalau setan waktunya panjang. Kalau ada sehari selesai, berarti engkau dari setan sama. Bahkan setan model gini lebih setan daripada setan. Kalau setan perlu waktu, dia goda dulu, ini langsung maksiat habis. Kayak setan. Seorang yang muslim dalam berdakwah gak demikian. Ajak dia, tarik dia dari lubang maksiat. Tarik. Karena tugasnya muslim seperti tugas Nabi Muhammad. Apa itu? Menyelamatkan sebanyak-banyak umat ini dari neraka. Sadarkan dia. Bukan, ini nggak salah sadar, bom aja selesai. Tidak bisa seperti itu. Nah, dari sini bagaimana rahmat itu penting. Rahmat itu penting, walaupun kepada orang fasik. Kalau orang fasik, rahmati dengan cara apa? Doakan. Kalau bisa tegur dia. Sehingga pernah Nabi sabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu itu, baik itu dalam keadaan berbuat zalim atau dia terzalim. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau yang terzalimi kami akan menolongnya. Terus kayak apa yang berbuat zalim kami tolong? Kata Nabi, cegah dia jangan sampai berbuat zalim. Itu berarti Anda menolong saudara Anda yang berbuat zalim itu, cegah dia. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang hatinya rahmat akan dirahmati oleh ar-rahman. Jadi rahmat itu sampai kepada hewan, pada tumbuhan itu rahmat. Ya. Orang dalam berperang pun itu harus ada rahmatnya. Maksudnya Ustaz, nggak bunuh anak, nggak bunuh perempuan, ya, tidak mutilasi musuh, nggak boleh mutilasi. Termasuk rahmat dalam berperang itu bunuh langsung, sekiranya langsung mati, bukan dipotong satu-satu tangannya, kakinya. Ini haram. Ke hewan aja haram, apalagi manusia. Ke hewan aja haram kita mutilasi, apalagi kepada manusia. Ya. Irhamu turhamu. Dan termasuk daripada rahmat yang besar adalah rahmatnya para ulama. Rahmat yang mereka ini rahmatnya ukhrawi, rahmat akhirat.
Kalau kita mungkin nggak tega lihat ada orang nggak makan sehari 2 hari, kita nggak tega. Kita nggak tega lihat orang nggak punya pakaian, langsung kita sedekahkan pakaian, kita nggak tega. Itu rahmat duniawi, Masya Allah. Tapi ada rahmat yang lebih tinggi, apa? Nggak tega kalau ada muslim nggak ngerti sholat. Nggak tega kalau ada seorang muslim nggak ngerti hukum Islam. Ya Allah, ini kasihan, dia kena riba terus, nggak ngerti dia. Kalau dia nggak ngerti sampai meninggal ke neraka, kita sadarkan sekarang. Itu rahmat yang nggak punya kecuali ulama atau orang-orang yang mereka punya hati seperti hati Nabi. Apa itu? Nggak rela satu umatnya masuk neraka. Nggak rela satu umatnya masuk neraka. Ini rahmat besar. Banyak orang mengutuk, ada orang tua membunuh anaknya, itu dikutuk. Apa ini orang tua yang membunuh anak? Padahal orang tua yang membiarkan anaknya tidak ngerti sholat, tidak ngerti aurat, ini dia membakar anaknya. Ini membakar anaknya. Orang tua yang membiarkan anaknya itu nggak pernah belajar agama, yang penting saya pengajian, urusan anak urusan nanti. Ya seperti ini orang tua yang tega, tapi nggak sadar. Karena dia orang tua yang wis biar anak saya ke neraka, yang penting saya ke surga lah. Egois, dia egois. Padahal dalam Al-Quran Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa'ufiru yufar lakum, maafkanlah, niscaya kalian akan dimaafkan. Maafkanlah, niscaya kalian akan dimaafkan. Artinya orang yang sering memaafkan orang, maka Allah akan memaafkan dia. Ada seseorang, dia senang ngutangin orang, tapi bukan riba ya. Ada orang diutangin, dan dia ini sering kalau ada orang nggak mampu bayar, ya sudah tak maafkan. Gak warga tak maafkan. Ya Masya Allah. Disebutkan oleh Nabi SAW, ini nanti Allah Ta'ala ketika memeriksa banyak amal dia ini yang cacat. Kata Allah, ini hamba sering memaafkan orang yang gak bisa bayar utang. Ya sudah, aku maafkan dia. Karena malu dia memaafkan hamba, aku masa gak maafkan dia? Maafkan dulu. Faedahnya memaafkan ya sangat besar. Tapi berat ya, memang berat, memaaf itu berat, tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tarhib minaz zina wal liwat bil bahaim. Insyaallah bab yang selanjutnya akan kita bahas yang akan datang. Sebagai paripurna majelis, jika ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang banyak pencobaan atau pencobaan ya Pak? Banyak pencobaan iya. Jadi dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memberi dia ujian. Ujian itu tanda Allah cinta. Tanda Allah cinta itu kita diuji. Artinya orang yang gak ada ujiannya, jangan bangga. Bisa jadi Allah gak cinta dia. Fir'aun itu kenapa dia ngaku Tuhan? Gak pernah sakit seumur hidup, gak pernah sakit, walaupun pilek gak pernah. Akhirnya bikin dia ngaku Tuhan. Pernah Nabi SAW itu melamar seorang perempuan, maka keluarganya senang dilamar Nabi
Sampai-sampai mereka menceritakan tentang kelebihan perempuan ini. Di antaranya, Masya Allah ya Rasul, ini putri saya ini nggak pernah sakit mulai bayi. Kata Nabi, la khaira fiha, nggak ada kebaikannya. Ya sudah, nggak jadi. Nggak pernah sakit, nggak jadi. Kenapa? Karena tadi seseorang itu harus ada ujian. Bahkan dalam Al-Quran, ciri orang beriman itu diuji. Allah berfirman, ahasiban nasu an yutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira ketika mereka memproklamirkan kami beriman, di hatinya dia mengatakan kami beriman, terus dia nggak diuji? Oh, mustahil, pasti diuji untuk menunjukkan imannya benar nggak. Orang mukmin pasti diuji, entah itu dalam kesehatannya, finansialnya, keluarganya. Sampai-sampai dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun, dan kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian untuk yang lain. Anak ujian untuk orang tua ujian untuk anak. Suami mengatakan saya diuji dengan istri saya, istri bilang suami saya ujian untuk saya. Tujuannya apa? Atasbirun, apa kalian bisa sabar? Gitu. Apakah kalian bisa sabar? Tujuannya sih. Sehingga dalam hal ini seorang mukmin pasti diuji. Dan ujian yang berat menunjukkan derajat dia yang tinggi. Sehingga Nabi pernah bersabda, asyadun nasi bala'an, manusia yang paling berat ujiannya al-anbiya, para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang paling dekat derajatnya dengan Nabi, paling berat ujiannya juga. Terus yang paling rendah, paling ringan, ujiannya paling ringan. Pernah ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni uhibbullah. Ya Rasulullah, aku betul-betul cinta pada Allah. Apa kata Nabi? Ista'id bil bala, siap-siap dapat bala ya. Ya, datang orang lain lagi, ya Rasulullah, inni uhibbuk. Ya Rasulullah, aku sangat cinta pada engkau. Kata Nabi, ista'id bil faqr, siap-siap miskin ya. Ujiannya ada apa? Nggak ada, harga murah itu, semuanya ada harganya. Surga itu ada harganya. Sehingga dalam hal ini tinggal kita aja suruh pilih ujian sementara apa ujian yang lama, itu aja. Tapi apa bedanya ujian dengan bencana, dengan adab? Sama-sama nggak enak itu. Bedanya kalau ujian untuk naik ke derajat Anda sabar, berarti itu Allah pengen Anda tambah baik. Kalau itu adab, ya adab itu orang tersebut nggak sabar dan sering ngeluh, ini berarti adab untuk dia. Jadi yang menentukan ini ujian dari Allah apa musibah. Musibah ini maksudnya akibat dari maksiat adalah respon kita. Respon kita sabar, apalagi sabar yang indah. Sabrun jamil. Apa sabar indah itu? Sabar yang gak ada ngeluh ke makhluk. Sabar yang gak ada ngeluh, simpen sendiri. Wala nulis di sosmed, wala apa, wala ngeluh ke siapa pun, dia kecuali urusan hukum. Boleh dia ngeluhkan itu ke seorang ulama karena bahas hukumnya, bukan pengen curhat, tidak. Itu berat, Pak. Sabrun jamil. Sabrun jamil itu sabar yang gak ada ngeluh sedikit pun. Ya. Tapi kalau dia ngeluh, dia gini, dia merasa dirinya tidak mendapat keadilan di sisi Allah. Ini yang seperti ini adalah ada. Ya, dia sudah kena ujian di sini, ujian lagi di akhirat, siksa lagi di akhirat karena dia nggak sabar. Sabar ini penting.
Dalam satu ucapan seorang salafus saleh mengatakan, kalau engkau ridho dengan takdir Allah yang gak enak ya, maka takdir itu tetap berjalan dan engkau dapat pahala. Tapi kalau engkau nggak ridho dengan takdir Allah yang nggak enak, takdir tetap berjalan, engkau dapat dosa, tinggal milih aja. Jadi nggak ada bisa merubah takdir dengan kita gerutu, nggak berubah. Masalah itu nggak dipikirkan, nggak ada perintah, ayo pikirkan masalah, enggak. Masalah itu ahlan wa sahlan, nanti akan berlalu dia. Dia ada waktunya, sama seperti badai. Pas kenceng-kencengnya, wah kayaknya habis saya, diam aja, nanti akan berlalu dia, saya. Besok pagi selesai. Itu yang harus kita ambil kesimpulan ya. Karena setiap orang itu pasti Allah uji dengan kadar iman masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah itu ngasih ujian kecuali Allah tahu kemampuan fulan bisa. Nggak mungkin anak TK dikasih ujian anak SMA, nggak mungkin. Pasti ujiannya sesuai kelas TK ya kelas TK ujiannya. Nggak mungkin kasih yang berat, karena Allah ngasih porsinya proporsional Allah itu. Ngerti porsinya ada sekian kan? Ya, nah, seperti itu dalam masalah menyikapi ujian. Alhamdulillah, semoga kita dapat bermanfaat untuk kita. Jika kita orang-orang yang sabar, setelah sabar kita mendapat ridho, karena yang ridho dengan qada Allah maka dia dapat ridho Allah Ta'ala. Radhiyallahu anhu wa radu an. Allah ridho dengan mereka karena mereka ridho dengan Allah. Ala hadiliyah kulliyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum bima tardadi qawlan fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhil anqiya ulama nahda bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syuhun wa akhira bil ridha minka al-uyun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul malun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah